Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Alexander Karnain, NIM 202410103063. Saya dari kelas struktur data B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan pada minggu ke-7, yang mana kita diminta untuk membuat 5 metode untuk linked list. Yang pertama, metode untuk mencari banyak anggota. Yang kedua, metode untuk menghitung jumlah semua bilangan yang ada di linked list-nya. Yang ketiga, membuat metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi satu linked list. Pengguna bisa menentukan susunan apakah linked list 1, linked list 2, atau linked list 2, linked list 1. Ketiga, membuat metode untuk menambahkan data ke linked list demikian hingga data yang ada di linked list dalam kondisi terurut, berarti mengurutkan linked list. Yang kelima, kita diminta untuk membuat metode agar bisa membalik arah semua pointer di linked list. Jadi arahnya semula ke kanan jadi ke kiri jadi ke kanan. Jadi maksudnya itu membalik linked list-nya. Oke, langsung untuk pertemuan kemarin bersama dosen, kita sudah belajar dari kelas-kelasnya sampai ke beberapa metode untuk linked list-nya. Yang pertama ada metode menampilkan anggota, metode untuk menambahkan not di awal, not di akhir, not setelah item tertentu, not sebelum item tertentu, menambahkan not pada indeks tertentu, menghapus not di awal, not di akhir, lalu menghitung banyak not, metode untuk mencari not tertentu, lalu yang terakhir ini menghapus not dengan nilai tertentu. Oke, langsung saja ke soal tugasnya. Yang pertama, kita diminta untuk membuat metode agar bisa mencari banyak anggota dari linked list-nya. Jadi, pertama aku bikin fungsinya dulu. Fungsinya aku beri nama linked list, parameternya self. Jadi ketika si statusnya ini kosong, non ini kosong, ada isinya, dia bakalan ngeprint ini, list has no element. Lalu aku bikin variabel x, ini mendeklarasikan si statusnya. Lalu ada len list itu sama dengan 0, jadi nanti operasi hitungnya menggunakan listnya. Jadi ketika si statusnya ini nggak kosong, jadi setiap start node itu bakalan menambah satu si len list. Terus sampai node yang terakhir baru berulangannya bakal berhenti. Sebenarnya ini tuh sama kayak yang dibahas bersama dosen kemarin, ini metode untuk menghitung banyak node. Jadi nanti di akhir juga aku mau coba untuk memanggil tiap fungsi-fungsinya. Lalu soal yang kedua, kita diminta untuk membuat metode agar bisa menghitung jumlah atau sum semua bilangan di sebuah linked list. Jadi ini cara kerjanya hampir sama kayak nomor 1. Cuman yang nomor 2 ini tiap inputan itu dia bakalan menambah si sum listnya ini sebesar inputannya tadi. Kalau yang ini kan setiap inputan itu dia bakal menambah satu si len listnya. Kalau yang ini setiap inputannya dia bakal menambah sebesar inputannya itu tadi ke dalam sum listnya. Dia bakalan berulang sampai seluruh node-nya sudah masuk ke perulangan. Lanjut ke soal yang ketiga, kita diminta untuk membuat metode
agar bisa menyambung dua buah link list menjadi sebuah link list. Lalu pengguna bisa menentukan susunannya, apakah link listnya itu link list 1, link list 2, atau link list 2, link list 1. Oke, yang pertama aku bikin fungsinya dulu, aku beri nama merge list. Si merge listnya ini ada 3 parameter, self, new list, sama y. Untuk new listnya ini dia bakalan digunakan untuk mendeklarasikan si node yang akan digabung. Untuk y-nya ini mendeklarasikan urutannya. Kalau jadi nanti y ini bisa membuat urutan yang depan itu yang mana. Oke, pertama juga sama, kita kalau si start node-nya ini kosong, dia akan ngeprint relational element. Lalu dia manggil si self-nya menggunakan variable s. Lalu node yang mau dimasukkan ini aku gunain variable x. Syaratnya dia bisa gabung itu kalau si x-nya ini nggak kosong, dia bakal masuk perulangan ini. Lalu ketika y sama dengan 0, urutannya itu bakalan si link list yang lama di depan, baru link list yang baru di belakang. Kalau y-nya sama dengan 1, kebalikannya. Yang baru di depan, yang lama di belakang. Lalu kembali ke S-nya tadi. Jadi nanti juga aku coba manggil si fungsinya ini, biar paham maksudnya itu. Soal yang keempat, kita diminta untuk membuat metode untuk menambahkan data ke link list dengan hingga data yang ada di link list dalam kondisi terurut. Berarti kita diminta untuk mengurutkan link listnya tadi. Yang pertama, aku bikin fungsinya dulu, aku beri nama shortlist, parameternya self. Untuk x sama dengan non, ini maksudnya itu sama kayak yang ini, if ke bawah. Ini untuk mempersingkat saja, x itu non. Lah ketika si start node-nya ini nggak sama dengan x, kan sama sih kayak gini. Cuman mau mempersingkat saja, jadi si start node nggak kosong, dia bakal masuk ke perulangan ini. Jadi ketika masuk perulangan ini, si start node-nya ini akan dideklarasikan sebagai y. Lalu masuk ke perulangan lagi. Ketika si y-nya ini nih nggak sama dengan non atau nggak kosong, si ref-nya ini nggak kosong, dia bakalan masuk ke perulangan yang ini. Dan aku membuat variabel baru namanya z, itu untuk mendeklarasikan si y.ref-nya. Lalu ada y.item lebih besar daripada z.item. Jadi kalau ketika si y-nya ini lebih besar daripada z, maka urutannya itu bakalan dibalik. Yang pertama itu yang awalnya y.item baru z.item, bakalan diubah menjadi z.item dulu baru ke y.item. Terus terus diulang-ulang sampai si y-nya ini sama dengan x, sampai si y-nya ini kosong, dia bakalan berhenti. Oke, soal yang terakhir kita diminta untuk membuat metode untuk membalik arah semua pointer di link list. Jadi yang pertama, aku bikin fungsinya dulu, direction swap, parameternya self. Pertama juga sama, kalau si start node-nya kosong, dia bakalan ngeprint relational element. Lalu aku bikin variabel x untuk mendeklarasikan si start node, bikin variabel z mendeklarasikan kosong. Lalu masuk ke perulangannya, masuk ke sebanyak si node-nya.
Jadi dia bakalan masuk ke perulangan ini, lalu aku bikin variabel namanya ref, dia mendeklarasikan si x.ref-nya. Lalu si x.ref-nya itu aku deklarasikan sebagai z. Jadi ketika si z sama dengan x, lalu x sama dengan ref, dia bakalan ini statusnya itu sama dengan z. Untuk cara gampangnya itu dia bakalan membalik arahnya yang semula x ke z jadi z ke x. Oke, langsung saja implementasinya. Yang pertama aku bikin dua link list dulu ya. Soalnya kan nanti ada penggabungan dua link list, jadi aku bikin dua link list. Link list yang pertama aku panggil menggunakan ini data.insert at start. Seperti yang apa itu dibahas kemarin sama dosen, untuk menambahkan note di depan menggunakan insert at start. Pertama aku menambahkan 27, lalu 21, lalu 2, lalu 7, lalu 1. Untuk link listnya sendiri aku beri, untuk memanggil kelasnya kan harus bikin variabel baru, aku bikin namanya data. Lalu ada data.traverse underscore list itu buat memunculkan si link listnya tadi. Kemarin kita bahas juga mengenai cara memunculkan link listnya. Jadi diberi nama traverse list. Oke, kita coba. Kita print. Nah, untuk link list yang pertama itu kan ada 27, 21, 2, 71. Untuk link list yang kedua ada 28, 16, 3, 4. Oke, masuk ke soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung banyak anggota. Jadi kita mau manggil metode yang ini, function yang ini, len list. Kalau link list yang pertama itu kan variabelnya data, kalau link list yang kedua data 2. Jadi kalau aku mau manggil banyak anggota link list ke 1, tinggal data dot, tadi fungsinya itu namanya apa, len list ya, len list baru kita apa itu, kita lihat. Lihat. Oh, belum ku print. Jadi ini aku masukkan sini. Lalu kalau yang link list yang kedua itu kan data 2 dot len list ini. Jadi kita coba lihat. Bentar. Nah, dia bakalan terhitung. Ini kan ada 5 inputan, 27, 21, 271. Jadinya ada 5 anggota. Yang kedua ada 4. Langsung ke soal nomor 2.
kita diminta untuk menghitung jumlah value anggota tiap link list. Untuk link list 1 berarti kan variabelnya kan data. Untuk menghitungnya kita gunakan sum. Tadi kan nama fungsinya itu kan sum list. Kalau yang bawahnya untuk yang link list 2 tinggal ganti data 2. Bentar. Nah ini, jadi semua node-nya ini akan jumlah. Ini hasilnya 58. Kalau yang ini hasilnya 51. Benar gak ya? 4 tambah 3 7, 7 tambah 16 23, 23 tambah 28 51. Benar. Lanjut ke soal yang ketiga, membuat metode menyambung dua link list. Kan link listnya kan ini ada 2. Yang pertama aku coba yang link list 1 dulu, baru link list 2. Jadi namanya data kan yang pertama kan link list 1, data dot merge list. Nah kan ada 2 parameter untuk yang digabung itu apa sama urutan gabungannya. Yang pertama yang digabung itu apa? Yang digabung apa itu kan yang digabung kan mau list 2, berarti yang digabung namanya data 2, yaitu urutannya. Data 2 itu mau di depan atau belakang. Kalau yang data 2 mau di belakang itu berarti 0. Lalu kita coba menampilkannya juga. Oh, belum kasih. Oke, kita lihat. Nah, ini digabungkan. Yang pertama, link list satunya dulu. Link list satunya kan ini 27, 21, 271. 27, 21, 271 digabung sama yang kedua. 28, 16, 34. 28, 16, 34. Oke. Kalau mau dirubah tinggal urutannya tinggal dirubah gini, bisa. Ini link list satunya, ini link list 2-nya. Berarti kan link list 2-nya dulu baru link list 1 kalau yang ini. Bisa juga ini dibalik. Data 2 digabung dengan data 1. Nah, sama nanti hasilnya kayak yang pertama tadi. Oh, ini belum. Nah, jadi data 2-nya dulu baru data 1. Data 2-nya dulu baru data 1. Data 2-nya kan sampai 4 ini. Oke, langsung ke soal yang keempat. Kita diminta untuk mengurutkan anggota link listnya. Sebelum diurutkan, sebelum ini dihapus biar gak kegabung.
Pertama aku coba tampilkan data link list pertama dulu ya. Nah, ini sebelum diurutkan. Setelah diurutkan, berarti kan data dot lihat shortlist baru kita print. Lihat. Nah, ini sebelum diurutkan kan 27, 21, 271. Setelah diurutkan, ini bakal urut 27, 21, 7, 21. Kalau yang link list 2 tinggal diganti ini 2 juga. Nah, ini sebelumnya kan ini 28, 16, 34. Saya diurutkan jadi gini, 28, 16, 43. Soal yang terakhir, mengubah arah link listnya. Pertama aku hapus dulu. Sebelum dirubahkan, misal data untuk yang link list 1 kan tambahkan gini, 27, 21, 271. Nah, setelah dirubah berarti data dot swap direction swap lalu kita print lagi. Nah, dari 27, 21, 271 jadi 172, 21, 27. Begitu juga untuk yang link list yang kedua. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.